Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengenal iklan, poster, dan slogan. Oke, berikut ini adalah penjelasan yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. KD yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.3, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu memahami informasi yang menjadi ciri khas dari iklan, poster, dan slogan yang dibaca maupun didengar. Apa itu iklan, poster, dan slogan? Nah, berikut ini adalah pengertian dari iklan, poster, dan slogan. Iklan adalah media komunikasi untuk menyampaikan atau mempromosikan suatu barang atau jasa dengan tujuan mempengaruhi pembaca atau pendengar guna membeli, mengonsumsi, dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Kemudian poster adalah pengumuman dalam bentuk tulisan atau gambar yang berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, poster cara mencuci tangan dengan baik dan benar atau cara menghindari COVID-19 atau dan lain-lain. Nah, poster ini juga bisa berisi iklan yang berisi penawaran dari sebuah barang atau jasa. Nah, yang ketiga yaitu slogan. Slogan itu apa? Yaitu suatu rangkaian kata atau kalimat yang relatif pendek, dibuat menarik dan mencolok, serta mudah diingat. Slogan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada halayak umum. Nah, itu ya, sudah tahu perbedaannya. Kalau misalkan iklan itu berisi promosi sebuah barang atau jasa, kalau misalkan poster itu berisi himbauan, pengumuman, atau peringatan, kemudian slogan berisi rangkaian kata-kata yang biasanya berisi motivasi. Ini adalah contoh iklan beserta unsurnya. Di situ dapat kalian lihat ada sebuah contoh iklan, yaitu dari produk minuman. Nah, di sini unsur iklan yang harus ada dalam sebuah iklan yaitu yang pertama ada nama produk. Produknya apa? Brandnya apa? Kemudian ada gambar yang menarik. Karena dia menjual sebuah barang atau jasa, jadi gambar yang ditampilkan harus menarik si pembaca atau si pendengar. Kemudian kalimat iklan itu harus menarik, harus dapat mempengaruhi pendengar. Kemudian ada tertera keunggulan produk. Produk ini unggulannya apa sih? Kemudian yang membedakan dia dengan produk lain itu apa? Kemudian harga produknya harus jelas dan nomor telepon. Kalau misalkan kalian berminat membeli produk itu, ada nomor telepon atau alamat bagi kalian yang berminat untuk membeli produk tersebut. Nah, di situ ada 7 unsur yang harus ada di dalam iklan. Kedua yaitu poster. Nah, di situ sudah ada sebuah contoh poster yaitu tentang virus corona. Nah, di sini unsur poster itu ada 3 poin yang harus terdapat dalam sebuah poster. Yang pertama itu adanya informasi yang disampaikan. Nah, namanya juga poster, dia ada informasi atau himbauan. Kemudian yang kedua ada sasarannya jelas. Untuk siapa poster itu? Apakah untuk siswa, untuk masyarakat, untuk orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian kalimatnya berisi ajakan dan mudah dipahami. Nah, namanya himbauan berarti dalam poster itu ada tujuan untuk mengajak halayak ramai. Nah, dalam poster juga berisi poster iklan. Kalau misalkan poster iklan itu harus ada gambar dari produk dan keunggulan dari produk. Dan jangan lupa ada tertera harganya. Nah, selanjutnya yaitu slogan. Slogan ini unsurnya yaitu harus singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Nah, kalau misalkan dalam slogan itu berisi kata-kata pendek dan dia tujuannya adalah memotivasi si pembaca. Nah, di situ ada sebuah contoh slogan dengan isi belajar selagi muda agar tidak sesal kelak saat tua. Nah, di situ ada kata-kata pendek namun isinya memotivasi. Kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk iklan. Di sini ada 6 unsur yang terdapat dalam pembentukan sebuah iklan. Yang pertama ada sumber. Nah, sumber ini yaitu yang melatar belakangi pemasangan iklan. Siapa kira-kira, ada apa iklan itu dipasang? Apakah untuk promosi, apakah untuk pemberitahuan, dan lain sebagainya. Dan siapa yang masang? Misalkan kalau dalam sebuah produk minuman itu kan ada pabriknya. Nah, pabriknya itu
yang melatar belakangi pemasangan iklan. Misalkan contoh seperti ini. Ada produk dari Molto, misalkan, memasang iklan. Nah, produk Molto itu adalah di bawah perusahaan yang bernama PT Unilever. Nah, PT Unilever itulah sebagai sumber atau yang melatar belakangi pemasangan iklan. Latar belakangnya apa? Adalah mempromosikan produk Molto tersebut. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan itu apa? Yaitu informasi yang disampaikan dalam iklan. Isinya tentang apa? Misalkan, yang pertama yaitu menginformasikan keunggulan produk. Yang kedua, pentingnya memiliki produk tersebut. Dan yang ketiga yaitu informasi cara mendapatkan produk tersebut. Nah, di situ harus ada pesannya. Kemudian yang ketiga yaitu media. Media yang digunakan apa? Media di sini banyak ya. Ada media cetak dan media elektronik. Kalau misalkan media cetak itu berarti melalui koran, melalui majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Kalau misalkan elektronik itu bisa berupa televisi, handphone, PC, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan penyajian dalam media ini juga mempengaruhi bentuk iklannya. Kalau misalkan dalam koran, bentuk iklan yang disajikan yaitu berupa gambar dan tulisan. Kalau misalkan elektronik, itu bisa berupa gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan ingin menampilkan iklan berdasarkan media, dilihat dulu media apa yang ingin tampilkan. Kemudian yang keempat yaitu penerima, sasaran objek iklan. Ini sasaran objek iklannya untuk siapa? Misalkan sasaran produknya Molto. Sasarannya siapa? Berarti kan ibu-ibu rumah tangga. Karena yang biasa menggunakan Molto adalah ibu-ibu rumah tangga. Kemudian misalkan ada produk pelangsing badan. Misalkan pelangsing badan. Itu tujuannya untuk siapa? Orang-orang yang memiliki badan yang besar. Tidak mungkin kan orang kurus memakan atau mengonsumsi produk pelangsing, tidak mungkin kan. Jadi harus jelas sasaran objek iklannya itu untuk siapa. Kemudian yang kelima yaitu efek. Efek itu adalah perubahan dari si penerima atau si pendengar. Nah, setelah melihat tayangan iklan tersebut, apakah responnya baik ke pendengarnya, apakah tidak? Kalau misalkan dia responnya baik, dia akan membeli produk tersebut. Tapi kalau misalkan responnya tidak baik, dia akan mengabaikan atau malah tidak membeli sama sekali. Kemudian umpan balik. Nah, umpan balik ini tanggapan. Kurang lebih ya seperti efek. Nah, dia itu harus memberikan tanggapan. Tanggapannya seperti apa? Yaitu tadi, kalau misalkan mereka tertarik, mereka akan mengonsumsi dan membeli. Kalau misalkan mereka tidak tertarik, mereka akan mengabaikan dan bahkan tidak membeli. Untuk menambah pemahaman bagi kalian, di sini ada latihan untuk mengidentifikasi iklan, poster, dan slogan. Nah, di situ sudah ada sebuah gambar. Coba kalian perhatikan gambarnya. Kemudian instruksi tugasnya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, menurut kalian gambar di samping termasuk iklan, poster, atau slogan? Nah, berikan penjelasannya. Kalau misalkan menurut kalian itu iklan, berikan alasannya. Kalau misalkan menurut kalian poster itu, berikan alasannya. Dan kalau misalkan menurut kalian itu slogan, berikan alasannya. Kemudian yang kedua, yaitu coba jelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Pesan yang ingin disampaikan penulis itu apa dan melalui gambar tersebut? Coba jelaskan. Kira-kira pesannya dari gambar tersebut itu apa? Oke, bisa ya. Silakan kerjakan di kertas tugas kalian, sertakan nama dan kelas, dan nanti kumpulkan via WA Ibu ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran sampai akhir, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya.